sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap PT Summarecon lenyap dari Indonesia. Nasibnya kini ada pada sang pemegang kunci Pandora Sofianji Mamesa, Kabupaten Bogor, tanggal 29 November tahun 2025. Info A1 yang didapat dari berbagai sumber yang dapat dipercaya bersama para wartawan Indonesia Bersatu menyatakan informasi valid bahwasanya saat ini nasib dari PT Summarecon seluruhnya ada pada seorang Sofianji Mamesa, tokoh nasionalis, inspiratif, patriotik, pejuang keadilan, pengungkap fakta, pengurai benang merah dari semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Bogor, dan bersama para korban yang didampingi oleh para APH bersih, pejabat tinggi negara, kementerian terkait dan atas dukungan langsung dari Presiden RI Jenderal Prabowo Subianto, serta atas izin dan dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofianji Mamesa, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, narasumber sekaligus korban kebiadaban yang dilakukan PT Summarecon, menjadikan Sofianji Mamesa berdiri tegak lurus sebagai pelopor yang mempunyai kekuasaan penuh akan takdir PT Summarecon Bogor. Nyawa dan kepastian tentang kehidupan dari PT Summarecon saat ini tengah disorot publik dunia, tentang sisi gelap yang dilakukan PT Summarecon selama puluhan tahun dan telah terbukti dari A sampai Z, dan semua bukti fakta berada pada genggaman sosok mantan MKGR Jawa Barat era 86-89 Sofianji Mamesa. Nasib serta kelangsungan dari PT Summarecon sudah jelas sekarang berada dalam kendali Sofianji Mamesa, dan hanya beliaulah mati hidupnya PT Summarecon dikendalikan. Pasalnya Sofianji Mamesa adalah pemegang kunci kotak Pandora dan pemegang kartu as yang memiliki hak menentukan kelanjutan dan keberlangsungan dari PT Summarecon selanjutnya. Gugatan demi gugatan anak bangsa, rakyat Indonesia, dari seluruh warga petani penggarap 4 desa dan sekitarnya, para nasabah, investor, penanam modal, konsumen, kontraktor pengembang dan ratusan karyawan dari PT Summarecon Bogor sendiri, yang hingga saat ini masih menanti itikat baik dari PT Summarecon untuk segera bertanggung jawab.
mengenai akan dilakukan tindakan tegas pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan para APH bersih terkait penutupan dan penyegelan yang akan secepatnya dilakukan itu pun masih menunggu keputusan dari Sofyan Djim Mamesah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan dari semua itu hanya Sofyan Djim Mamesah lah yang berkenan memberikan kesempatan kepada PT Summarecon untuk segera mengambil langkah baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam tindakan penyelamatan umat dan sebagai pemegang dari nyawa kehidupannya PT Summarecon sendiri. Dan atas tindakan serta perihal penyegelan yang akan segera dilakukan tersebut, Sofyan Djim Mamesah masih berharap ada sedikit secercah perubahan terhadap PT Summarecon Bogor. Setidaknya hal tersebut bisa membuka pintu hati para petinggi-petinggi PT Summarecon untuk selanjutnya kooperatif dengan nasib seluruh korban. Dan atas segala usaha PT-PT properti pengembang, yang seperti dilakukan oleh PT Summarecon di Kabupaten Bogor saat ini, semua ada di bawah perhatian khusus pemerintah dan semua tergantung dari perintah Sofyan Djim Mamesah. Dan nantinya juga akan berpengaruh terhadap PT Summarecon di 18 cabang lainnya se-Indonesia, dan apakah Sucipto Nagaria, bersama istri putra-putra dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Dewi Budiman, Marina Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya akan sadar bahwa saat ini takdirnya sudah diubun-ubun. PT Summarecon Bogor diberi tenggang waktu untuk mengadakan pertemuan persuasif kepada Sofyan Djim Mamesah sebelum penyegelan total dilakukan. Berikut patok-patok yang sekarang sudah dicabut dan para pekerja dari PT Summarecon sekarang dilarang untuk melakukan semua aktivitas pengerjaan proyek. Seluruh warga petani penggarap 4 desa dan korban kebiadaban PT Summarecon lainnya menyerahkan semuanya kepada Sofyan Djim Mamesah, dan jika pihak PT Summarecon masih bersikeras arogansi kekuasaannya mirip dengan global Firaun dan hanya Tuhanlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melalui Sofyan Djim Mamesah bertindak. Karena bagi Sofyan Djim Mamesah berjuang untuk NKRI adalah harga mati. 11 tahun berjuang keras tanpa mengenal waktu dan biaya terus-menerus dilakukannya. Baginya suara rakyat adalah suara Tuhan yang menyuruhnya untuk berjuang melawan nahi mungkar. Para pengusaha dan penguasa zolim yang bersatu padu di dalam PT Summarecon saatnya di akhir tahun 2025 harus bertekuk lutut kepada seluruh korban. Dan kepada seluruh pembackup para pembantu, herder piaraan PT Summarecon, pelaku-pelaku dan oknum-oknum harus segera insyaf dan sadar diri. Karena sejak awal 2022 Sofyan Djim Mamesah mengeluarkan afirmasi-afirmasi, dan hingga di 2025 dikeluarkannya win-win solution kepada PT Summarecon, semua tidak digubris. Sekarang semua sudah terlambat, kunci Pandora yang dimiliki Sofyan Djim Mamesah akan menjadi pemenangnya dalam perjuangan seorang anak bangsa rakyat Indonesia. Win-win solution diabaikan, tak dianggap, PT Summarecon malah bersikap angkuh dan arogansi, terlalu percaya diri, sombong, padahal saat ini diminta membayar gaji karyawannya saja mereka tidak sanggup. Bagaimana dengan memberikan bayar semua tuntutan seluruh warga petani penggarap 4 desa? Selama puluhan tahun lalu warga petani penggarap 4 desa dipermainkan. Tuntutan mereka untuk PT Summarecon membayar ganti kerugian tanah-tanahnya, hingga saat ini mereka abaikan, sedangkan tanah-tanahnya telah dibangun rumah-rumah mewah. Dengan sengaja PT Summarecon Bogor melakukan settingan, membuat rekayasa pecah belah persatuan rakyat Indonesia. Ini adalah cara pola komunisme PKI tahun 65. Memiliki tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa dengan cara-cara liciknya, menjual produk perumahan bersurat palsu melalui marketing PT, dan sudah diketahui publik bahwa PT Summarecon Bogor telah menjual produk perumahan bersurat aspal buatan kerjasama PT Summarecon dengan oknum-oknum. Dan dari banyaknya keterlibatan oknum-oknum aparatur pemerintahan, dari oknum pejabat tinggi, sampai kepada oknum pejabat paling dasar yaitu oknum RT RW pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor yang menjadi herder piaraan, pembantu proses pembuatan rekayasa surat ilegal, hingga eksekutor lapangannya. PT Summarecon telah terbukti berhasil merubah tatanan amandemen institusi dan konstitusi di NKRI, banyaknya oknum pejabat tinggi negara, para elit politik, para anggota DPR yang justru menjadi backing PT Summarecon.
Banyaknya oknum-oknum yang terlibat sehingga berubah kostum dari pejabat yang bersih menjadi penjahat, dari aparat menjadi keparat masuk angin. Serta dengan telah tersiar dan terbukti banyaknya pemberitaan yang dimuat dan dibuat Sofyan Djim Mamesah di berbagai media sosial tentang sisi gelap PT Summarecon Bogor yang selama puluhan tahun telah zolim kepada warga pemilik tanah yang dirampas tanahnya dan lalu telah mendirikan bangunan di atas tanah milik warga yang hingga sekarang belum pernah ada pembayarannya. Berita ini telah mencuat sampai diketahui RI 1. Dan akhirnya dukungan dari Presiden Jenderal Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih, PT Summarecon siap-siap akan menerima sanksinya. Perjuangan yang tidak sia-sia, Sofyan Djim Mamesah adalah pelopor pejuang keadilan yang akan terus-menerus melakukan perjuangannya berkorban untuk kepentingan masyarakat, rakyat Indonesia. Sumpah dan janjinya kepada NKRI yang akan terus mengalir ke dalam tubuhnya. NKRI harus diselamatkan dari berbagai potensi kejahatan manusia zolim. NKRI harus merdeka dari para pengusaha dan penguasa zolim, para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum berbaju PT-PT properti. Seperti berita viral yang saat ini berkembang di masyarakat tentang pernyataan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, pernyataan yang sangat penting untuk NKRI dan harga dirinya sebagai Menteri ATR BPN. Karena itu pernyataan Nusron terasa seperti paradoks yang menohok. Kepala BPN mengatakan lembaga yang ia pimpin tak mampu mengatasi kejahatan yang justru tumbuh melalui jalur yang ia kuasai. Dan kita tahu, atau setidaknya kita ingin percaya, bahwa negara tak boleh tunduk pada jaringan yang sebagian besarnya justru lahir dari kelalaian, kompromi, atau diamnya aparat negara selama bertahun-tahun. Pada titik itu, kalimat Nusron berhenti terdengar sebagai analisis, ia berubah menjadi permintaan maaf yang dipoles. Seperti seseorang yang berkata ia tak bisa mengejar maling karena maling selalu lebih cepat. Dalam politik Indonesia, nada semacam itu bukan hal baru. Kita telah terlalu sering mendengar pejabat berbicara seperti nabi pesimistis, korupsi akan selalu ada, kemiskinan tak dapat sepenuhnya diberantas, pungli adalah tradisi, hukum berjalan lambat, demokrasi memerlukan waktu. Jarang kita mendengar seorang menteri berkata, saya bertanggung jawab dan saya akan menyelesaikannya. Yang lebih sering adalah, masalah ini tak mungkin selesai, jadi jangan salahkan saya jika ia tetap terjadi. Dan disinilah gelapnya itu muncul, normalisasi kegagalan. Ketika pejabat negara mengatakan patologi akan selalu ada, ia tak sedang menggambarkan realitas, ia sedang memaafkan keadaan yang tak ingin ia ubah. Kalimat seperti itu membuat negara tampak berdamai dengan penyakitnya sendiri. Gunawan Muhammad pernah menulis bagaimana bahasa bisa membentuk dunia. Di sini, bahasa Nusron membentuk dunia yang keliru, dunia di mana tuntutan publik dianggap berlebihan, perbaikan dianggap mustahil, dan mafia tanah dianggap setara dengan hukum alam. Bahasa itu membuat publik lelah, membuat aparat yang jujur kehilangan arah, dan memberi sinyal aman kepada mereka yang hidup di dalam jaringan gelap itu. Yang paling mengganggu adalah pergeseran makna tanggung jawab. Di tangan pejabat kita, tanggung jawab sering berubah menjadi kemampuan merangkai alasan yang terdengar puitis. Padahal birokrasi tidak bergerak oleh alasan, ia hanya bergerak oleh keputusan, oleh risiko, oleh keberanian untuk menabrak kepentingan yang berdiam di ruang yang paling lembut sekalipun. BPN memegang kekuasaan yang nyaris absolut, data nasional, peta spasial, sistem sertifikasi, register hak, pengawasan PPAT, sampai urusan tanah negara. Dengan perangkat sebesar itu, sulit menerima bahwa mafia tanah adalah sesuatu yang tak bisa diubah. Jika mereka masih hidup, itu karena sistem membiarkan mereka hidup. Di negara lain, pernyataan seperti itu akan mengundang badai politik. Menteri akan dipanggil parlemen, dituntut menunjukkan peta penyelesaian, didesak memilih antara memimpin atau mundur. Tetapi di republik yang sering menebus kekurangannya dengan kelakar, kalimat seperti itu berlalu seperti angin. Kita belajar menerima keputusasaan pejabat sebagai humor. Padahal ia lebih mirip peringatan tentang betapa rapuhnya fondasi negara.
Dan pada akhirnya ini bukan hanya tentang Nusron Wahid. Ini tentang kita. Tentang rakyat yang terbiasa menyesuaikan ekspektasi dan berhenti menuntut. Kita marah pada mafia tanah, tetapi diam ketika hukum tidak berjalan. Demokrasi pun mengecil menjadi ruang dengan harapan yang minimal. Tanah bukan sekadar benda mati. Ia sejarah, ruang hidup, identitas, luka, dan janji. Ketika negara menyerah pada mafia tanah, ia menyerah pada sebagian besar makna keberadaannya sendiri. Karena itu, pernyataan Nusron bukan semata soal mafia tanah. Ia adalah simbol krisis legitimasi birokrasi. Sebuah tanda bahwa negara semakin sering menghindar dari dirinya sendiri dari kewajiban paling sederhana untuk melindungi. Mungkin ada yang berkata Nusron jujur. Tetapi kejujuran tanpa solusi bukanlah kebajikan, ia hanyalah bentuk baru dari ketakutan. Seperti kata Pramudia, kebenaran hanya bisa hidup dalam tindakan. Dan tindakan tidak lahir dari kalimat yang telah menyerah sebelum perang dimulai. Pada titik tertentu, kita mulai melihat jejak feodalisme dalam cara berpikir pejabat kita. Ketika mereka bicara tentang takdir, sesungguhnya mereka sedang menempatkan kekuasaan sebagai panggung, bukan alat perbaikan. Publik pun didorong menjadi penonton yang pasif. Dan negara, yang mestinya bekerja untuk kita, mendikte bahwa kemunduran adalah sesuatu yang wajar. Padahal tak ada takdir bernama mafia tanah. Yang ada hanyalah keputusan dan keberanian yang tak kunjung datang, yang harus dilakukan kementerian terkait. Saatnya NKRI dan seluruh korban-korban bersatu berdaulat, menuntut keadilan dan kebenaran, meminta kepada PT Summarecon Bogor untuk segera mengambil langkah-langkah baik. Jika perdamaian masih bisa dilakukan, lalu mengapa harus ada pertikaian? Jangan lupakan bahwasanya tidak ada sejarahnya kejahatan akan menjadi pemenangnya. Karena selama puluhan tahun PT Summarecon terbukti telah melakukan banyak rekayasa, tindak kejahatan, menggunakan politik SARA, gerakan bawah tanah, yaitu sebagaimana telah membuat kantor-kantor bayangan, secara kontrak maupun pada perumahan milik mereka sendiri maupun milik PT di desa-desa. Dan dari situlah mereka membuat otonomi daerah baru, dan sekaligus mereka buat justru menjadi aktor intelektual, berhasil sukses membuat negara di dalam negara. Gerakan bawah tanah yaitu terselubung diketahui ingin membuat republik terpecah-pecah. Kepada seluruh petani penggarap khususnya di Jabar, di Bogor, dari desa Gunung Gelis, Nagrak, Pasir Angin, Cibanon, Hambalang, Babakan, Madang, Sentul dan sekitarnya, apabila ada menemukan gerakan di bawah tanah yang menyamar mengatasnamakan punya tanah di PT Summarecon. Itu adalah mereka orang-orang PT Summarecon yang sedang cari mangsa, segera laporkan ke tim 08 atau lapor ke Sofyan Jim Mamesah. Info ini sudah lama terendus, karena tim 08 sering melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengecekan di area Plang RI1, dan pengawasan terhadap lahan 30 hektar milik Sofyan Jim Mamesah dan patok-patok BPN di sepanjang 30 hektar milik Sofyan Jim Mamesah. Hati-hati untuk desa Megamendung, Cipayung, dan Pasir Angin. Apabila ada gerakan mencurigakan, segera lapor ke RT RW setempat. RT RW bersih yang bukan RT RW jadi-jadian, korban pelaku suap menyuap, silahkan laporkan, bahwa jangan main hakim sendiri atau malah lakukan kekerasan. Proses hukum kriminal saja, jangan malah nantinya menjebak hukum sendiri. Segera laporkan kepada APH terdekat. Mereka adalah mafia hukum, mafia tanah. Jangan tertipu serigala berbulu domba, mereka adalah babi hutan yang merusak hama dan berkeliaran di siang bolong dan di tengah malam-malam. Kami Indonesia, kami warga negara Indonesia yang cinta NKRI, cinta damai, kami warga yang berjiwa Bhinneka Tunggal Ika, saling asah, asih dan asuh. Kultur budaya kebangsaan yang cinta damai, kami warga korban petani penggarap 4 desa dan seluruh korban lainnya berharap kepada PT Summarecon khususnya Bogor, Jawa Barat untuk segera melakukan tanggung jawab. Ada pepatah, jika guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, maka Sofyan Jim Mamesah adalah pahlawan yang dibenci semua mafia tanah. Rakyat bersatu berdaulat, tunjukkan jati diri anak bangsa rakyat Indonesia yang terkenal cinta damai.
Gerakan Rakyat Berdaulat adalah dari dan atas izin Allah untuk PT Summarecon Bogor takluk dan tunduk kepada hukum NKRI. Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Dewi Budiman, Marina Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya dan semua antek-anteknya, para oknum dan pelaku yang terlibat. Tutup izin usaha, dan segera beranguskan, serta sita semua aset dan kekayaan dari PT Summarecon Tbk Bogor, sebagaimana diketahui bahwa hasil kekayaan yang dimiliki PT Summarecon adalah dari hasil tindak kejahatannya bukan dari hasil kerja kerasnya. Cabut izin PT Summarecon Tbk Bogor se-Indonesia dan di 18 cabang Summarecon berada, karena sudah diketahui bahwa PT Summarecon adalah PT properti tempat bersarang dan kumpulnya para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Dan permintaan dari seluruh korban kepada APH Bersih dan pemerintah pusat agar segera mencabut semua reklame yang terpasang di sepanjang jalan tol Jagorawi. Ini adalah bentuk pencegahan, karena dari reklame tersebut itu adalah penyebab akan bermunculan korban-korban baru yang tertipu. Kami ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat, pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI yang bersatu dan berdaulat, kami Indonesia, kami merah putih, jiwa raga kami Bhinneka Tunggal Ika, bersatu beradab dan bermartabat. Saatnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, untuk NKRI dan bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tetap tegak berdiri, jangan kendor, terlebih takut untuk berjuang. Kita akan bersama-sama bergerak tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Karena tujuan kita adalah satu dan sama, yaitu kehidupan yang merdeka, yang bahagia dan sejahtera. Karena kami yakin jika rakyat bahagia, otomatis rakyat akan menjadi tentram dan pastinya aman sejahtera. Ucap Sofyan Djim Mamesah kepada wartawan. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Djim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduan yang ada, atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233.